Game ini merupakan bagian dari kejuaraan dunia tahun 2006 yang dikenal dengan istilah Toilet Gate, sebuah game yang diwarnai dengan ketegangan dan dramatis. Toilet Gate adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada insiden kontroversi selama kejuaraan dunia 2006 antara Kramnik versus Topalov. Topalov mengajukan protes terkait serangkaian kunjungan Kramnik ke toilet selama pertandingan berlangsung, yang menyebabkan ketegangan dan ketidaksetujuan antara kedua pemain dan tim mereka. Topalov dan timnya mengajukan protes ke wasit. Protes tersebut didasarkan pada dugaan bahwa Kramnik mungkin menggunakan bantuan komputer di toilet demi memperoleh keuntungan. Namun setelah investigasi dan negosiasi, wasit memutuskan untuk meneruskan pertandingan karena tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan Topalov. Vasilin Topalov sebagai putih mengawali dengan D4. Permainan bertransformasi ke dalam opening Slav. Terlihat hitam bisa unggul satu pion setelah gajah kali kuda dan hitam mendapat pion E4. Tetapi jika ini dilakukan, pion kali gajah, kuda kali pion, maka jawaban terbaik putih gajah A3, mencegah raja rokade. Apabila kuda rakus memukul pion, menteri B2, kuda E4, menteri kali pion B7. Putih unggul dalam posisi ini. Kita kembali. Di langkah ke-10, Kramnik mengembangkan raja dengan rokade. Gajah D3, direspon gajah H5, pion usir kuda, kuda D5. Pertukaran kuda, pion kali kuda. Pada posisi ini, kedua pihak memiliki kelebihan. Putih memiliki keunggulan ruang karena struktur pion sentrum, tetapi hitam telah mengembangkan gajah terang. Dengan struktur pion di petak terang, biasanya sulit mengembangkan gajah terang. Kelebihan lain dari hitam adalah bentengnya bisa beroperasi di jalur C. Permainan lanjut dengan menteri E3, gajah G6, kuda G5, sebuah langkah yang memiliki dua tujuan. Yang pertama menekan pion H7 dan memberi jalan bagi pion F4 didorong ke depan. Kramnik merespon dengan benteng E8, menyiapkan petak F8 bagi kuda sebagai perwira yang mengawal sayap raja. Topalov lanjut dengan idenya, pion F4. Sebuah upaya membuka ruang bagi benteng di jalur F. Kramnik lalu menukar gajah, menteri kali gajah, kemudian pion F5, mendahului putih yang akan mendorong pion F5. Gajah E3, kuda F8, raja H1, benteng C8, pion G4, menteri D7, benteng G1, gajah E7, kuda F3, benteng C4, benteng G2, pion kali G4, benteng kali pion G4, dan benteng kali pion A4. Kramnik mengambil pion di sayap menteri, sementara Topalov memberi tekanan di sayap raja dengan benteng yang mengontrol jalur terbuka yang mengarah ke raja hitam. Topalov lanjut dengan langkah yang logis, menyusung benteng di jalur G, memberi tekanan terhadap pion G7. Kramnik merespon dengan pion G6, kemudian pion didorong,
mendukung serangan benteng di jalur G. Benteng B4, pion H5, serangan putih nampak berbahaya, tapi Kramnik merespon dengan tenang. Menteri B5 mengadu menteri yang menekan sayap raja. Topalov tidak ingin pertukaran. Menteri C2 dan benteng kali pion B2. Menteri terancam, tetapi Topalov mendahulukan pion H kali G. Jika benteng kali menteri, pion memukul, double skak. Raja kali pion, benteng skak, raja turun, benteng G8, raja naik, benteng skak, raja H6, pion F5, skak dengan gajah, gajah menutup, benteng kali gajah. Raja akan segera dimatikan. Kita kembali. Sebab itu, dalam posisi ini, Kramnik tidak mengambil menteri, tetapi pion H5. Kemudian pion G7, membiarkan pion kali benteng. Setelahnya pion kali kuda, promosi jadi menteri. Pada posisi ini, Kramnik melakukan blunder dengan gajah kali menteri. Tetapi Topalov juga tidak melihat langkah kemenangan, yaitu benteng kali pion. Setelah ini, semuanya menjadi mudah bagi Topalov. Gajah menutup, menteri C7, menteri skak, kuda menutup, menteri hitam kehilangan posisi skak, dan keberadaan menteri di C7 membuat raja hitam sulit untuk selamat. Atau jika di posisi ini, raja ke H8, benteng skak, raja G8, menteri skak mat. Tetapi ini tidak terjadi dalam permainan. Rangkaian langkah yang kita bahas menunjukkan bahwa catur juga seringkali menjadi tragedi yang berakhir dramatis. Dalam posisi ini, setelah gajah kali menteri, Topalov mengubah takdirnya dengan menteri G6. Setelah gajah menutup, pion F5, benteng E7, memancing putih dorong pion F6, forkin benteng dan gajah, kemudian menteri E2, memberi ancaman mat dengan memukul kuda. Putih merespon dengan menteri kali pion, dan benteng F7, menghindari forkin pion. Di langkah ke-6, Topalov kembali melakukan blunder dalam krisis waktu dengan benteng C1. Langkah terbaik adalah menteri H5 dengan rencana benteng G3. Jika menteri kali gajah, kuda G5 dengan ancaman menteri kali benteng. Tapi apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Kita kembali. Setelah benteng ke C1, benteng C2, benteng ditukar, putih dengan cerdik melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja ke G2, baru menteri pukul benteng. Raja G3, menteri E4,
gajah ke F4, menteri F5, pertukaran menteri, pion kali menteri. Di langkah ke-24, Topalov kembali melakukan blunder dengan gajah G5. Di sini seharusnya dia melangkah kuda G5, menyerang benteng. Jika benteng ke C7, pion kali gajah. Permainan mengarah ke remis. Setelah gajah ke G5, Kramnik dorong pion A5. Raja F4. Pion terus melaju. Raja kali pion. Pion A3. Gajah C1. Gajah F8. Pion E6. Benteng menyerang gajah. Topalov lalu mengorbankan gajahnya. Dia fokus memberdayakan kedua pion bebas dibantu dengan raja. Kramnik memukul gajah. Raja E5. Benteng C1. Kuda G5. Benteng F1. Pion E7. Benteng skak. Raja kali pion. Di sini Kramnik menukar gajah dengan dua pion. Pion kali gajah. Benteng kali pion. Raja D6. Benteng E1. Pion D5. Raja F8. Dalam situasi ending seperti ini, raja seharusnya ke D7. Tetapi langkah ini tidak dilakukan Topalov. Di sini Topalov melakukan blunder dengan kuda E6 skak. Sebelum kita lanjut, kita membahas terlebih dahulu langkah raja ke D7. Maksud dari langkah ini adalah mencegah raja hitam mendekati pion bebas. Setelah pion ke B5, barulah kuda melakukan skak. Raja F7, kuda skak, raja F6, kuda C6, benteng B1, dan langkah yang kuat dari putih, raja D6. Pion B4, raja mengejar pion. Pion B3, raja C4. Pion B2, raja B3. Pion bebas hitam akan jatuh. Tetapi semua hal ini tidak terjadi dalam permainan. Dalam situasi yang krusial, Topalov justru melakukan blunder. Di sini dia memilih kuda skak. Hal ini mengizinkan raja ke E8 mendekati pion. Kemudian kuda skak, raja D8, kuda kembali skak, raja CD8, raja E7, dan langkah yang menentukan dari Kramnik, benteng H1. Permainan lanjut dengan kuda G5, mencegah benteng ke H7, pion B5, pion D6, benteng D1, kuda E6, pion B4, kuda C5, benteng skak, memaksa raja ke F6, menjauh dari pion bebasnya. Benteng E3 tetap membatasi pergerakan raja di jalur F. Sampai di sini Topalov menyerah, sebab dia melihat pion bebas hitam di jalur B sangat sulit dibendung. Hitam bisa mencoba dorong pion sambil skak, raja D8,
kuda skak, raja pukul pion, kuda kembali skak, raja C6. Hitam pasti menang.